Saya akan mengawali presentasi kali ini yaitu mengenai bagaimana kita menghitung galat sensor. Tadi sebelumnya kita sudah mempresentasikan diri atau memperkenalkan diri. Baik, di sini kita ketahui bahwa ada galat sensor. Yang pertama kita tahulah konteks dan tujuan analisis tersebut. Nah, dalam beberapa aplikasi, pengukuran suhu yang akurat dan andal adalah hal yang sangat krusial. Sensor suhu digunakan secara luas dan industri, penelitian ilmiah, perangkat medis, sistem kontrol lingkungan, dan banyak yang bisa kita lakukan lagi. Maka oleh karena itu penting untuk mengevaluasi kerja sensor suhu untuk memastikan bahwa mereka memberikan pembacaan yang konsisten dan lebih akurat. Ada tujuan utama dari analisis ini yaitu untuk mengkuantifikasi akurasi sensor, yang artinya seberapa dekat sih pembacaan sensor dengan nilai sebenarnya atau suhu referensi. Yang kedua, yaitu ada mengukur galat, yaitu besarnya kesalahan dalam pengukuran sensor. Nah, karena kita ketahui bahwa setiap hal tersebut pasti ada kesalahan, maka perlu dilakukan evaluasi. Jadi yang ketiga yaitu adanya menilai kendalaan sensor, yaitu konsistensi dan kepercayaan dalam pembacaan sensor itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu metode analisis RMSE adalah salah satu metrik yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi akurasi model prediksi atau pengukuran. Dalam konteks ini, RMSE digunakan untuk mengukur rata-rata besarnya perbedaan atau galat antara pembacaan suhu sensor dan referensi. Selanjutnya di sini ada pun data yang saya dapatkan atau data yang kita gunakan di sini, yaitu data yang digunakan terdiri dari 50 pasang pembacaan suhu, mulai dari suhu sensor dengan derajat pembacaan suhu yang diambil oleh sensor yang sedang dievaluasi, kemudian suhu referensi, pembacaan suhu yang dianggap sangat akurat diperoleh dari perangkat atau digunakan sebagai standar pembanding suhu. Referensi dianggap sebagai nilai sebenarnya dalam analisis ini. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan data, yaitu data suhu sensor dan suhu referensi. Dapat dilihat data suhu sensor dan suhu referensinya dari NPRI 36,7 dan seterusnya. Kemudian untuk suhu referensinya, data suhu referensinya yaitu dari 36,9 sampai dengan 41,6 dan seterusnya. Kemudian untuk perhitungannya yaitu menghitung selisih error. Selisih sama dengan suhu kurang sensor dikurang suhu referensi. Kemudian untuk menghitung kuadrat selisih sama dengan selisih pangkat 2. Kemudian untuk menghitung rata-rata kuadrat selisih MS atau MSE sama dengan NP dikali M atau kuadrat selisih. Kemudian menghitung akar kuadrat dari MSE, yaitu RMSE sama dengan NP dikali SQRT atau MSE. Kemudian untuk Riemann square error sama dengan 1151. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Fajar. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan RMSE. Yang pertama, hitung selisih error. Untuk setiap pasangan data, hitung selisih antara suhu sensor dan suhu referensi. Error I sama dengan suhu sensor I dikurang suhu referensi I.
Selisih ini mewakili kesalahan individual pada setiap titik pengukuran. Yang kedua, kuadratkan selisih. Kuadratkan setiap nilai selisih. Kuadrat selisih I sama dengan error 42. Tujuannya adalah untuk menghilangkan tanda negatif karena kita tertarik pada besarnya kesalahan, bukan arahnya, dan memberikan bobot lebih besar pada kesalahan yang lebih besar. Yang ketiga, hitung rata-rata kuadrat selisih atau mean square error atau MSI. Hitung rata-rata dari semua nilai selisih yang dikuadratkan. MSI sama dengan kuadrat selisih I per N. MSI memberikan gambaran tentang rata-rata besarnya kesalahan kuadrat. Keempat, hitung akar kuadrat dari MSI atau root mean square error, RMSI. Hitung akar kuadrat dari MSI. RMSI sama dengan akar dalam kurung MSI. Mengambil akar kuadrat mengembalikan unit ke unit asli data dalam kurung derajat Celcius sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Dapat kita lihat di sini ada grafik data dan bisa kita lihat di sini ada titik-titik dari grafiknya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan grafik. Pertama, sudut X horizontal menunjukkan suhu sensor Celsius. Kedua, sumbu Y vertikal menunjukkan suhu referensi Celsius. Yang ketiga, titik-titik data yang ada tadi yang warna merah menunjukkan setiap titik mewakili satu pasang pengukuran suhu oleh sensor dan suhu referensi. Keempat, garis merah. Ini adalah garis referensi Y sama dengan X, yaitu menunjukkan di mana suhu sensor akan sama presisi dengan suhu referensi. Selanjutnya, in presentasi visual. Di sini linearitas titik-titik data cenderung membutuhkan pola garis lurus yang mengkonfirmasi hubungan linear yang kuat antara suhu sensor dan suhu referensi. Selanjutnya, sebaran. Di sini sebaran titik-titik data tersebut relatif dekat di sekitar garis merah, menunjukkan bahwa sensor memberikan pembacaan yang cukup akurat. Sebenarnya yang kecil ini sesuai dengan nilai RMSE yang rendah, yaitu 1351 Celcius yang menunjukkan kesalahan rata-rata yang kecil. Dan yang terakhir, akurasi. Di sini akurasi secara visual kita dapat melihat bahwa sensor cenderung memberikan pembacaan yang sereferensi dengan sedikit variasi. Baik, selanjutnya karena tadi sudah mempresentasikan tentang sensor Galat, jadi di sini saya akan menyimpulkan sedikit hasil ya, root mean square error-nya atau RMSE dengan kita menghasilkan dengan nilai 1,1351 derajat Celcius. Jadi interpretasi RMSE tersebut yaitu mengukur rata-rata besarnya Galat antara pembaca suhu sensor dan suhu referensi. Nah, jadi nilai tersebut yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu 1,1351 derajat Celcius menunjukkan bahwa secara rata-rata pembacaan suhu sensor
menyimpang sebesar 1,1351 derajat Celcius dari nilai suhu referensi. Sekian dari presentasi kami. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.